Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 8. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti berkata, jika kalian telah menyerah, maka berikan kedua tangan kalian. Kalian akan kami ikat pada kuda kalian masing-masing. Kemudian kami akan mencambuk kuda kalian ke arah padang perdu yang liar itu. Nah, kau akan dapat membayangkan, apa yang akan terjadi atas kalian. Jangan lakukan itu, minta orang bertubuh raksasa itu. Kenapa? Bukankah kalian juga akan memperlakukan kami demikian jika kalian memenangkan perkelahian ini, bertanya Mahisa Murti. Tidak, jawab orang yang kekurus-kurusan, kami tidak akan benar-benar berbuat demikian. Kami hanya bermaksud menakut-nakuti kalian saja. Setelah kalian kami kalahkan, maka kau dapat berkata seperti itu, bantah Mahisa Murti. Tidak. Sebenarnya kami tidak akan berbuat apa-apa. Kami hanya ingin menggertak saja, agar kalian menganggap kami orang-orang yang garang dan menakutkan, jawab orang bertubuh kekurusan itu, sebenarnya lah kami hanya ingin membawa kalian ke padukuhan kami. Untuk apa? Bertanya Mahisa Murti. Kalian kami anggap bersalah, karena kalian telah mencuri pering cendani itu, jawab orang bertubuh kekurusan. Mahisa Murti menarik nafas panjang. Sementara itu Mahisa Pukat telah melangkah maju sambil bertanya, kenapa kalian sangat berkeberatan jika seseorang mengambil satu batang saja pering cendani yang kami sangka tumbuh liar itu? Kedua orang itu saling berpandangan. Namun kemudian orang bertubuh kekurusan itu berkata, marilah. Aku berharap kalian singgah barang sebentar di padukuhan kami. Dan kalian akan mengeroyok kami berdua beramai-ramai, jawab Mahisa Pukat. Tidak. Sama sekali tidak, jawab orang bertubuh tinggi kekurusan. Aku tidak akan singgah. Aku akan mengikat kedua tangan kalian masing-masing di belakang kuda kalian, berkata Mahisa Pukat. Lalu, itu sudah menjadi keputusan kami. Jangan. Aku mohon, suara orang bertubuh raksasa itu menjawab gemetar. Karena itu, coba katakan. Kenapa kalian mempertahankan pering cendani itu sampai dengan mempertaruhkan nyawa kalian? Bukankah sebentar lagi kalian akan mati diseret kuda-kuda kalian sendiri hanya karena pering cendani itu? Bertanya Mahisa Pukat. Sebenarnya lah aku mohon. Jangan bunuh kami, suara orang yang kekurusan itu pun menjadi gemetar. Mahisa Murti akhirnya tidak sampai hati untuk menakut-nakuti orang itu lebih lama lagi. Karena itu, maka katanya kemudian, baiklah. Aku tidak akan membunuh kalian. Tetapi katakanlah, apa arti pering cendani beruas panjang ini bagi kalian? Orang bertubuh tinggi kekurusan itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, sebenarnya kami minta kalian untuk singgah. Kalian akan mendapat penjelasan lebih terperinci. Sementara itu kau menyiapkan orang-orangmu untuk menangkap aku beramai-ramai dengan tuduhan, seolah-olah aku termasuk hantu yang kau sebut dari jurang Growong itu. Tidak. Aku berjanji, jawab orang bertubuh kekurusan, aku akan memperkenalkan kalian dengan tetangga-tetanggaku. Mereka akan dapat menceritakan kepada kalian tentang pering cendani ini. Tidak perlu, jawab Mahisa Murti, katakan menurut pengertianmu tentang pering cendani itu. Orang bertubuh kekurus-kurusan itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak diamatinya wajah kawannya yang tegang. Namun agaknya ia memang tidak mempunyai pilihan lain, sehingga karena itu, maka katanya kemudian, baiklah. Tetapi bukankah kalian bukan orang-orang dari gerombolan hantu jurang Growong? Aku belum pernah mendengar nama itu. Seandainya kami orang-orang dari jurang Growong, apakah kalian dapat menolak untuk tidak mengatakan sesuatu tentang pering cendani ini? Bertanya Mahisa Pukat. Orang itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia menggeleng. Katanya, kami memang tidak akan dapat menolak. Tetapi aku kira mereka memang tidak akan bertanya seperti itu. Baiklah. Katakan apa yang kau ketahui tentang pering cendani itu? Bertanya Mahisa Murti. Orang itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berkata, aku memang harus mengatakannya, siapapun Kailan, ia berhenti sejenak, lalu, pada saat terakhir, kami telah mendapat seorang tamu di padukuhan kami yang telah memperkenalkan kami dengan pering cendani ini. Bambu ini sebelumnya memang tumbuh liar tanpa arti sama sekali.
Tetapi sejak seorang tamu dari salah seorang penghuni padukuhan kami itu memberitahukan kemungkinan yang dapat kami lakukan dengan pering cendani ini, maka kami menganggap bahwa pering cendani itu merupakan tanaman yang sangat penting artinya. Apa yang dikatakan tamu itu? Bertanya Mahisa Pukat. Tamu itu memperkenalkan satu jenis senjata yang sangat menarik. Sumpit seperti yang kau sebut-sebut, jawab orang bertubuh kekurusan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Murti bertanya, jadi kalian mengenal sumpit belum terlalu lama? Baru saja. Kami telah membuat beberapa contoh dan kami sedang mempelajari bagaimana kami mempergunakannya, jawab orang bertubuh kurus itu, karena itu, maka bagi kami, pering cendani ini sangat penting artinya. Senjata yang diperkenalkan kepada kami itu ternyata mempunyai kemungkinan yang jauh lebih baik dari senjata-senjata seperti yang pernah kami miliki. Sungguh menarik, berkata Mahisa Pukat, bagaimana mungkin kalian mempergunakannya sebagai senjata? Kami sudah mengenal sumpit sejak lama. Tetapi yang kami lakukan, semata-mata sekedar untuk berburu. Dengan sumpit kami memang dapat membunuh seekor burung. Bahkan mungkin sekedar melumpuhkannya. Kami dapat membunuh lawan kami dengan sumpit, berkata orang bertubuh tinggi kekurusan itu. Bagaimana mungkin? Apakah kau mempergunakan cara tertentu yang belum kami kenal? Bertanya Mahisa Murti. Aku tidak dapat mengatakannya, karena apa yang kami ketahui itu adalah satu-satunya cara, jawab orang itu. Katakan, bagaimana kau membunuh lawanmu dengan sumpit? Apa yang kalian lontarkan dengan sumpit itu? Bertanya Mahisa Pukat. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apa yang kalian pergunakan? Kami melontarkan biji-bijian, atau sebutir kecil lempung yang sudah mengeras, jawab Mahisa Pukat. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, kami melontarkan senjata yang berbahaya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Bukannya mereka tidak mengerti, tetapi mereka memang ingin mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Kami mempergunakan pasar-pasar kecil, jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah mereka sudah menduga. Orang-orang itu tentu mempergunakan pasar-pasar kecil yang ujungnya beracun. Mungkin duri pepohonan, tetapi mungkin pula duri ikan air. Duri itu telah direndam di dalam sejenis racun yang dapat membunuh seseorang yang terluka karenanya. Siapakah tamumu itu sebenarnya? Bertanya Mahisa Murti kemudian. Salah seorang tetangga kami mempunyai seorang saudara yang pernah merantau dan kini menetap di kota raja. Ia datang untuk menengok tetanggaku itu. Ketika ia mengetahui kesulitan yang kami alami, maka ia pun berusaha membantu kami. Ia memperkenalkan kami dengan senjata pering cendani, karena kebetulan ia melihat sejenis bambu itu di pinggir padang perdu ini. Tetapi ruasnya tidak sepanjang pering cendani yang tumbuh di sini, jawab orang yang tinggi kekurusan itu. Kami mengerti. Pering cendani bagi kalian adalah lambang satu harapan. Tetapi apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga kalian memerlukan senjata yang lebih baik dari senjata yang sudah kalian miliki? Bertanya Mahisa Murti. Kedua orang itu saling berpandangan agaknya mereka merasa ragu-ragu untuk mengatakannya. Namun menilai sikap kedua anak muda yang sungguh-sungguh dan tidak memancarkan niat yang buruk itu, orang bertubuh tinggi itu pun berkata, sudah kami sebut. Hantu Jurang Growong. Siapakah yang kalian maksud sebenarnya? Gerombolan perampok? Atau gerombolan apa? Bertanya Mahisa Pukat. Mungkin. Kami tidak tahu pasti. Tetapi mereka memang sering melakukan kejahatan seperti itu, jawab orang bertubuh besar. Dan kalian ingin melawan mereka? Bertanya Mahisa Murti. Ya. Tingkah laku mereka sudah keterlaluan. Kami tidak dapat tinggal diam. Sementara itu, kami tidak akan dapat melawan mereka dengan senjata pendek. Kami tidak akan mampu mengimbangi ilmu pedang mereka. Juga kemampuan mereka mempergunakan tombak dan bahkan bindi, jawab orang yang kekurusan, karena itu kami mencari senjata yang berjarak lebih panjang. Kenapa kalian tidak mempergunakan panah? Bertanya Mahisa Pukat. Kami juga sudah mempertimbangkan, jawab orang itu, tetapi nampaknya kami akan lebih berhasil dengan mempergunakan sumpit. Selebihnya, kami akan dapat membuat sumpit jauh lebih banyak daripada jika kami membuat busur dan anak panah.
Tetapi kau harus bermain-main dengan racun, sahut Mahisa Murti, bukankah bukan pekerjaan yang mudah untuk menampung racun dan merendam duri pada racun itu? Jika duri itu tergores di tangan kalian sendiri, maka kalian pun akan mengalami nasib yang buruk. Ada seorang dukun di padukuhan kami yang mempunyai pengetahuan tentang racun dan bisa. Ia dapat membantu kami, jawab orang bertubuh tinggi besar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian katanya, kami lebih senang mempergunakan busur dan panah. Nampaknya lebih tanggon daripada mempergunakan racun. Anak panah memang dapat melumpuhkan lawan. Tetapi tanpa racun mereka yang terkena anak panah masih lebih mudah diobati, meskipun lawan sekalipun. Orang-orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian orang bertubuh tinggi besar itu bertanya, tetapi bukankah kita memang ingin membunuh? Dengan racun kita akan dapat membunuh mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka merasakan ketakutan yang mencengkam orang-orang itu terhadap yang disebutnya hantu dari jurang growong. Ketakutan yang sangat itu telah membuat orang-orang itu menjadi garang, kasar dan bahkan hampir liar. Tetapi pada saat tertentu, mereka masih menampakkan sifat-sifat mereka yang sebenarnya. Mereka orang-orang padukuhan seperti yang lain, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di dalam hatinya. Justru karena itu, maka timbullah keinginan mereka untuk singgah. Mereka ingin melihat suasana di padukuhan itu dan tamu yang telah memberikan beberapa petunjuk tentang cara membuat dan mempergunakan sumpit. Sementara itu, keduanya juga ingin mengetahui serba sedikit tentang orang-orang yang mereka sebut hantu dari jurang growong itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, Kisanak, seandainya kami bersedia singgah, apakah kalian berdua menjamin bahwa tidak akan terjadi sesuatu atas diri kami? Kami menjamin keselamatan kalian, jawab orang bertubuh tinggi kekurusan itu. Bukan untuk keselamatan kami, sahut Mahisa Pukat, tetapi sekedar mencegah agar kami berdua tidak membunuh terlalu banyak. Karena jika kalian ingin berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya terhadap kami berdua, maka kami akan melakukan satu usaha untuk mempertahankan diri. Akibatnya dapat kau bayangkan. Mungkin orang sepadukuhanmu akan mati oleh kami. Sumpit beracun kalian tidak akan berpengaruh terhadap kami yang mempunyai obat penawar bisa. Kedua orang itu nampak menjadi berdebar-debar. Sementara itu Mahisa Murti telah menggamitnya. Tetapi Mahisa Pukat justru tersenyum karenanya. Kisanak, berkata orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu, kami mengerti betapa tinggi kemampuan kalian. Karena itu silahkan singgah, kami tidak akan mengganggu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun hampir bersamaan keduanya mengangguk kecil. Baiklah, berkata Mahisa Pukat, kami akan singgah jika kalian percaya bahwa kami bukan orang-orang dari jurang growong. Mahisa Pukat berhenti sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah kalian belum pernah melaporkannya kepadaku yang memiliki kemampuan dan ilmu tidak ada bandingnya? Selain itu ia mempunyai pasukan pengawal yang kuat, yang tentu akan dapat menghancurkan hantu jurang growong itu. Kami memang belum pernah melaporkannya, jawab orang bertubuh tinggi kekurusan, kehadiran hantu jurang growong itu belum terlalu lama. Dan kami masih harus meyakinkan, agar kami dapat memberi keterangan yang jelas baru kemudian melaporkan kepada aku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Bahkan keduanya pun mulai menimbang, apakah orang-orang yang berniat jahat di Banjar Kabuyutan itu juga orang-orang dari jurang growong. Jika demikian, maka kekuatan di jurang growong itu tentu sudah jauh berkurang, setelah beberapa orang dapat ditangkap dan bahkan ada yang telah terbunuh. Tetapi mungkin pula bukan. Nampaknya mereka adalah pendatang baru yang mulai dengan kegiatan-kegiatan yang mengganggu orang-orang padukuhan, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat pun bertanya kepada diri sendiri, di mana letaknya jurang growong itu? Dalam pada itu, mereka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah sepakat untuk singgah barang sebentar di padukuhan kedua orang berkuda yang berusaha untuk memiliki pering cendani itu bagi mereka dan lingkungan mereka sendiri tanpa memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengambil meskipun hanya sebatang saja. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, kedua anak muda itu pun telah berkemas untuk mengikuti kedua orang berkuda itu. Pakailah kuda kami, berkata orang yang bertubuh tinggi besar, ya. Biarlah kami berjalan kaki, berkata yang kekurusan. Terima kasih, sahut Mahisa Murti, biarlah kami berjalankah saja. Kami sudah terlalu biasa berjalan.
Silahkan kalian berkuda, sambung Mahisa Pukat, jika kalian ingin mendahului kami, pergilah. Kami akan menyusul. Apakah kalian sudah mengetahui di manakah letak padukuhan kami? Bertanya orang yang bertubuh tinggi kekurusan. Bukan soal yang sulit bagi kami, jawab Mahisa Pukat, kami dapat mengikuti jejak kuda kalian kemanapun kalian pergi. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Mereka menjadi semakin kagum terhadap kedua orang anak muda itu, nampaknya keduanya memang meyakinkan sekali. Namun keduanya tidak ingin mendahului. Mereka pun kemudian berjalan sambil menuntun kuda mereka bersama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apakah padukuhan kalian jauh? Bertanya Mahisa Murti. Tidak terlalu jauh. Jika kita sudah keluar dari padang perdu ini, kita sudah sampai di daerah persawahan dari padukuhan kami, jawab orang bertubuh kekurusan itu. Kat. Itu tentu sudah jauh berkurang, setelah beberapa orang dapat ditangkap dan bahkan ada yang telah terbunuh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mengetahui bahwa letak padukuhan mereka memang masih dalam lingkungan satu pakuan dengan kabuyutan yang baru saja mewisuda buyutnya yang baru. Demikianlah, kedua anak muda itu mengikuti dua orang yang menuntun kudanya melintasi padang perdu yang agak luas. Ternyata bahwa di padang perdu itu terdapat beberapa rumpun pering cendani. Tetapi ruasnya tidak sepanjang pering cendani yang telah menimbulkan persoalan di antara kedua anak muda itu dengan orang-orang yang merasa berhak. Pering cendani yang tumbuh di bagian lain dari padang perdu itu ruasnya memang cukup panjang untuk membuat sumpit, tetapi jauh lebih pendek dari pering cendani yang khusus itu. Karena itu, maka pering cendani yang beruas panjang itu telah mendapat perhatian yang khusus dari orang-orang padukuhan yang sedang berusaha mempersenjatai diri mereka dengan senjata-senjata yang belum pernah mereka pergunakan sebelumnya. Beberapa saat empat orang itu berjalan di udara yang terik. Beberapa batang perdu sempat melindungi tubuh mereka dari sengatan matahari yang meskipun sudah condong, tetapi panasnya masih terasa membakar kulit. Namun akhirnya mereka pun mencapai pinggir padang perdu itu. Di hadapan mereka kemudian terbentang tanah persawahan yang subur. Dengan parit yang membelah dan kemudian menusuk sampai ke segenap bagian tanah persawahan, maka tanaman pun menjadi hijau segar. Padi dapat ditanam di segala musim, karena tidak tergantung sekali kepada air yang turun dari langit. Parit yang mengalirkan air yang diangkat dari sungai yang meskipun tidak terlalu besar, tetapi mengalir cukup deras. Kita sudah memasuki daerah kabuyutan kami, berkata orang bertubuh tinggi dan agak kekurusan itu, padukuhan yang nampak di seberang bulak panjang itu adalah salah satu dari padukuhan di kabuyutan kami. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Kemudian katanya, kau juga tinggal di padukuhan itu? Tidak, jawab orang yang kekurusan, aku tinggal di padukuhan di belakang padukuhan itu, aku tinggal di padukuhan induk. Dan kau, bertanya Mahisa Pukat kepada orang yang bertubuh besar. Aku juga tinggal di padukuhan induk, jawab orang bertubuh besar itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi sikap kalian pada mulanya sama sekali tidak mencerminkan sikap orang-orang padukuhan. Aku justru mengira bahwa kalian adalah bagian dari berandal atau gerombolan penjahat yang lain. Kami minta maaf, sahut yang kekurusan, kami berusaha untuk menutupi kekerdilan kami. Kami telah menjadi sasaran yang menyakitkan hati dari orang-orang yang menyebut diri mereka hantu jurang growong. Dan kalian tidak dapat melawan, bertanya Mahisa Pukat. Terlalu sulit. Mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Padukuhan-padukuhan di seluruh kabuyutan kami telah menderita karenanya. Bahkan kabuyutan-kabuyutan yang lain pun mengalami nasib yang sama. Karena itu, kami telah berusaha mencari cara yang paling baik untuk mempertahankan padukuhan dan kabuyutan kami, jawab orang yang kekurusan, di antaranya dengan membuat senjata baru itu. Kenapa kaitan mempertahankan pering cendani itu dengan segala macam pengorbanan? Kenapa kalian tidak justru berusaha memberitahukan kepada tetangga-tetangga kabuyutan kalian untuk bersama-sama memanfaatkan pering cendani itu? Setelah kami merasa cukup. Sebelumnya kami akan mempertahankannya, jawab orang bertubuh besar. Lalu, ketakutan dan kegelisahan telah membuat kami menjadi orang-orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Bahkan kemudian kami pun menjadi buas dan liar. Tetapi pada dasarnya, kami ingin mempertahankan diri kami dan segala macam milik kami. Tetapi kalian berdua berani memasuki padang perdu. Bagaimana jika kalian bertemu dengan orang-orang jurang growong? Orang bertubuh tinggi kekurusan itu mengerutkan keningnya.
Namun ia pun kemudian menjawab, jarang sekali orang-orang jurang gerowong itu muncul. Apalagi di siang hari. Tetapi sekali mereka datang, maka mereka tidak akan kembali tanpa membawa sesuatu yang berharga. Jika perlu mereka tidak segan-segan mengorbankan nyawa sasarannya. Kalian sudah mengenali tabiatnya, berkata Mahisa Murti, tetapi kalian masih belum melaporkannya kepada aku. Apakah justru bukan kalian yang telah bersalah? Jika kalian melaporkan hal ini, maka para pengawal akan segera bertindak. Dan korban pun tidak akan menjadi semakin banyak. Kami berusaha untuk mengenal mereka lebih banyak. Kami pun belum tahu pasti, di manakah sarang mereka, jawab orang yang kekurusan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi heran. Dengan demikian maka Mahisa Murti pun bertanya, bukankah mereka orang-orang yang bersembunyi di Jurang Growong sehingga mereka disebut hantu Jurang Growong? Mereka memang menyebut nama mereka demikian, jawab yang bertubuh besar, tetapi kami belum tahu, di mana letak Jurang Growong itu. Kedua anak muda itu menjadi semakin heran. Dengan nada tinggi. Mahisa Pukat bertanya, jadi kalian tidak tahu, di mana letaknya jurang yang disebut Jurang Growong itu? Kedua orang itu menggeleng. Yang kekurusan menyahut, kami mengenal beberapa jurang di daerah ini. Tetapi jurang itu bukan tempat yang dapat dihuni orang. Jurang itu sekedar tebing sungai yang curam dan tinggi. Terdiri dari batu-batu padas yang membujur panjang. Namun jurang batu padas itu tidak mempunyai sebuah lekuk pun yang pantas untuk tempat tinggal, bahkan untuk berteduh dari hujan gerimis sekalipun. Apalagi sebuah goa atau semacamnya yang dapat dipergunakan oleh segerombolan orang-orang yang menyebut diri mereka hantu Jurang Growong. Sementara jurang di lembah sebelah pebukitan itu pun tidak akan dapat dihuni oleh satu orang pun. Apalagi jurang di lembah itu terdiri dari tanah yang lebih lunak, sehingga setiap kali akan dapat terjadi bencana tanah longsor. Lembah yang mana? Dan apakah di lereng itu sama sekali tidak terdapat pepohonan? Bertanya Mahisa Murti. Tidak sebatang pohon pun. Menurut sebuah dongeng, di lereng lembah di pebukitan itu terdapat sebuah hutan cendana. Hutan yang ditumbuhi kayu cendana. Namun karena setiap hari kayu itu ditebang orang, maka akhirnya hutan di lereng itu menjadi gundul. Tanahnya menjadi rawan dan setiap kali akan dapat longsor menimbun daerah di bawahnya, jawab orang, bertubuh kekurusan, kayu cendana adalah sejenis kayu yang mahal. Hutan itu tidak dilindungi? Maksudku, apakah aku tidak melarang orang-orang yang menebangi kayu cendana di hutan itu? Bertanya Mahisa Murti. Aku sudah melarangnya. Tetapi orang-orang itu telah mencurinya, sehingga kayu cendana itu kini telah habis. Yang tinggal hanyalah beberapa batang saja, yang diawasi oleh orang-orang yang tinggi di padukuhan terdekat atas perintah aku. Bahkan aku telah mengancam hukuman yang sangat berat bagi mereka yang mencuri kayu cendana. Tetapi agaknya sudah terlambat. Lereng itu sudah menjadi gundul, jawab orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Apakah mereka membawa dua orang tawanan? Mungkin. Mungkin Ki Jagabaya melihat langsung kedua orang anak muda itu melakukan kejahatan. Apakah sekarang masih ada sisa-sisa pohon cendana itu? Bertanya Mahisa Pukat. Masih ada beberapa batang pohon, jawab orang itu, dan aku yang sekaranglah yang memerintahkan orang-orang padukuhan terdekat untuk mengawasinya. Agaknya ia bersikap lebih keras dari aku sebelumnya. Tetapi yang dapat dilakukan tinggallah menyelamatkan sisa pohon cendana itu. Aku yang sekarang tidak dapat berbuat banyak mengatasi bukit yang lerengnya telah dibersihkan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk-angguk saja jika mereka ingin mempersoalkan lereng dan jurang yang gundul itu, maka mereka akan bertemu lagi dengan aku yang memiliki beberapa macam benda upacara di hari wisuda itu. Sementara itu, mereka pun menjadi semakin dekat dengan padukuhan di hadapan mereka. Tetapi padukuhan itu bukannya padukuhan induk. Mereka masih harus melintasi lagi bulak di belakang padukuhan itu, sebelum mereka memasuki padukuhan induk. Ketika mereka memasuki padukuhan itu, maka beberapa orang memperhatikan mereka dengan heran. Kedua orang yang mereka kenal itu telah menuntun kudanya bersama dua orang anak muda yang masih asing bagi mereka. Siapa mereka? Bertanya seseorang kepada tetangganya. Yang mana? Tetangganya ganti bertanya. Tentu yang dua orang anak muda itu, jawab yang lain. Lalu, yang dua orang aku tidak akan bertanya. Tetangganya tidak sempat menjawab. Keempat orang itu lewat di hadapan kedua orang yang sedang berbincang itu.
Orang yang menuntun kudanya itu mengangguk kecil sambil tersenyum. Tetapi mereka tidak berbicara kepada kedua orang di pinggir jalan itu. Demikian kedua orang yang menuntun kuda itu menjauh, seorang di antara kedua orang itu berkata, apakah mereka membawa dua orang tawanan? Mungkin. Mungkin Ki Jagabaya melihat langsung kedua orang anak muda itu melakukan kejahatan. Ki Jagabaya sekarang ini nampaknya telah berubah menjadi sangat keras. Bahkan kadang-kadang kasar, jawab yang lain. Ia telah didorong untuk berbuat demikian. Kesulitan demi kesulitan telah terjadi di padukuhan dan bahkan di kabuyutan ini. Karena itu, diperlukan sikap yang keras, berkata yang lain pula. Kawannya mengangguk-angguk. Ketika mereka berpaling, dua orang yang menuntun kuda bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu sudah hilang di balik tikungan. Namun dalam pada itu, seorang di antara mereka bergumam, kasihan. Mereka masih sangat muda. Apakah mereka telah terdorong oleh kesesatan yang tidak teratasi oleh jiwanya, sehingga anak-anak semuda itu telah melakukan kejahatan? Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, lalu kepada siapa masa depan ini akan kami percayakan, jika anak-anak muda sebaya kedua anak itu telah terdorong melakukan kejahatan? Yang lain menarik nafas dalam-dalam. Sambil beranjak pergi ia berkata, aku akan ke sawah. Selama ini siang malam aku berdoa, jika anakku nanti menjadi dewasa, mudah-mudahan ia tidak terseret ke dalam arus yang menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Mereka memang harus dikasihani. Bukan dimusuhi. Jika Ki Jagabaya salah langkah, maka akibatnya akan sebaliknya, desis yang lain. Keduanya kemudian berpisah. Masing-masing pergi ke sawah mereka sendiri yang terletak di arah yang berbeda. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melalui padukuhan yang pertama. Mereka kembali berjalan di bulak yang tidak begitu panjang. Padukuhan berikutnya adalah padukuhan induk dari sebuah kabuyutan yang subur. Namun karena sesuatu, maka telah terjadi beberapa perubahan dalam tata kehidupannya. Ki Jagabaya dan beberapa orang pembantunya menjadi garang. Kejahatan telah mulai menjamah padukuhan-padukuhan di kabuyutan itu. Orang-orang padukuhan itu memang memerlukan perlindungan. Mereka mengerti bahwa Ki Jagabaya memang harus bersikap lain menghadapi suasana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun yang kadang-kadang sikap itu justru menakutkan bagi penghuni kabuyutan itu sendiri. Ternyata pada suatu kali Ki Jagabaya pernah berkata, tentu ada pengkhianat di dalam lingkungan kita sendiri. Jika tidak maka para penjahat itu tidak akan segera mengetahui sasarannya. Apalagi hantu jurang growong itu belum lama berada di sekitar daerah kita. Pendapat Ki Jagabaya itu telah membuat hati setiap orang menjadi kecut. Jika mereka melakukan satu kesalahan yang tidak mereka sadari, maka mereka akan mungkin sekali menjadi sasaran kecurigaan Ki Jagabaya. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengikuti Ki Jagabaya memasuki padukuhan induk. Mereka langsung dibawa ke banjar kabuyutan yang terletak di tengah-tengah padukuhan induk itu. Marilah Kisanak, Ki Jagabaya mempersilahkan kedua anak muda itu, silahkan naik ke pendapa. Ini adalah banjar kabuyutan kita. Kedua anak muda itu termangu-mangu. Sejenak mereka melayangkan pandangan mereka ke sekeliling halaman kabuyutan itu. Kemudian, dipandanginya gandok di sebelah kiri yang lengang. Namun di gandok yang sebelah kanan, beberapa orang sedang duduk dengan tegang. Sekali-sekali kedua anak muda itu mendengar suara orang yang sedang membentak-bentak. Kemudian terdengar pula keluhan dan tangis. Ada apa? Bertanya Mahisa Pukat hampir di luar sadarnya. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, tidak ada apa-apa. Jangan bohongi aku, sahut Mahisa Pukat. Ki Jagabaya memandangi orang-orang yang berada di serambi gandok di sebelah kanan itu. Ia pun mendengar bentakan-bentakan yang kasar dan keluhan yang tertahan-tahan di antara tangis. Katakan Kisanak, desis Mahisa Murti. Atau aku akan mengamuk di sini, sambung Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, kehadiran Ki Jagabaya, seorang pembantunya bersama kedua orang anak muda itu pun sangat menarik perhatian. Orang-orang yang berada di serambi gandok itu pun ternyata telah memandangi mereka dengan penuh kecurigaan. Duduklah, Ki Jagabaya mempersilahkan, aku akan memberikan keterangan setelah aku melihatnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian duduk di pendapa. Namun keduanya nampak gelisah. Mereka melihat orang bertubuh tinggi kekurusan itu melangkah ke serambi gandok.
Ki Jagabaya membawa tawanan lagi, bertanya seorang bertubuh pendek. Siapa yang di dalam? Bertanya Ki Jagabaya. Ki Jagabaya itu tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian melangkah masuk. Dalam pada itu, di tengah-tengah ruangan yang tidak begitu luas di gandok sebelah kanan itu, seorang anak muda duduk di lantai dengan wajah yang biru lembab. Seorang yang bertubuh kecil berdiri di sebelahnya dengan garangnya. Ia tidak mengaku, geram orang yang berdiri itu. Apa katanya? Bertanya Ki Jagabaya. Ia tidak pernah berhubungan dengan siapapun di luar kabuyutan ini, jawab orang bertubuh kecil itu. Ki Jagabaya melangkah mendekati. Dengan wajah yang garang ia membentak, jangan menunggu sampai kepalamu hancur ya. Kau kemari dilihat oleh seseorang, datang dari jurusan hutan ilalang di sebelah padang perdu itu. Kau tentu sudah berhubungan dengan para penjahat dari jurang gerowong itu. Tidak Ki Jagabaya. Aku sama sekali tidak tahu menahu tentang jurang gerowong, tangis anak muda itu. Ingat, geram Ki Jagabaya, wajahnya akan dapat berbentuk lain. Aku datang dengan 2 orang saksi. Karena itu mengakulah. Orang yang berada di gandok itu mengeluh. Tubuhnya terasa semakin sakit. Apalagi ketika ia melihat sekilas, tatapan mata Ki Jagabaya yang bagaikan membakar jantungnya. Cepat, bentak Ki Jagabaya. Aku berkata sebenarnya, tangis orang itu, baiklah, berkata Ki Jagabaya jika ia tidak mengaku, aku benar-benar akan memecahkan kepalanya. Jangan, jangan, anak muda itu berteriak. Diam, tiba-tiba saja tangan orang yang bertubuh kecil yang berdiri di sebelahnya telah memukul mulut anak muda itu dengan telapak tangannya. Suara anak muda itu terhentak berhenti. Namun yang terdengar kemudian adalah keluhan-keluhan yang tertahan-tahan. Sementara itu, tiba-tiba telah terjadi keributan di luar pintu. Ketika Ki Jagabaya meloncat dan berdiri di pintu, ia melihat 3 orang terbanting di lantai, sementara beberapa orang yang lain bergeser surut. Jadi kegilaan semacam inilah yang terjadi di kabuyutan ini, geram Mahisapukat. Wajah Ki Jagabaya menegang. Katanya, aku hanya sekedar menjalankan kewajiban. Aku ingin mendengar pengakuan anak ini sebelum aku memberitahukan kepada Kisanak berdua. Siapa yang kau maksud 2 orang saksi? Kami berdua, bertanya Mahisapukat pula. Ki Jagabaya termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, aku hanya ingin pengakuannya. Pengakuan apa? Begitu caramu untuk mendapatkan pengakuan. Kau pukuli orang itu sampai tidak lagi berpengharapan, sehingga ia akan mengaku. Mengaku sebagaimana kau kehendaki. Bukan mengaku sebagaimana telah terjadi atas dirinya yang sebenarnya. Wajah Mahisapukat menjadi semakin tegang. Lalu tiba-tiba ia membentak, heh, orang gila. Yang kau inginkan pengakuan atau kebenaran? Pengakuan yang keluar dari mulutnya karena kau peras dengan caramu yang kasar dan buas itu belum tentu kebenaran yang pernah terjadi. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, orang yang bertubuh kecil berkata, siapa orang itu Ki Jagabaya? Apakah orang itu justru orang jurang gerowong, sehingga sudah sewajarnya jika kita akan menangkapnya? Kau akan menangkap aku? Mahisapukat menjadi semakin marah, jika kau ingin mencobanya, marilah. Yang lain pergi untuk menyediakan kelengkapan untuk menyelenggarakan mayat sebanyak orang yang ingin menangkap aku. Wajah-wajah itu pun menjadi tegang. Sementara Ki Jagabaya melangkah mendekati Mahisapukat sambil berkata, tidak. Kami tidak ingin menangkap kalian. Tetapi kami mohon kalian duduk di pendapa. Biarlah kami melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Tugas yang gila ini, sahut Mahisapukat. Lalu, tidak. Aku tidak akan membiarkan kelaliman ini berlangsung. Ki Jagabaya menjadi tegang. Namun akhirnya ia berkata kepada orang yang bertubuh kecil, jaga orang itu baik-baik. Aku akan pergi ke pendapa. Dan jangan kau lakukan lagi kesewenang-wenangan itu, berkata Mahisapukat, mungkin kalian adalah orang-orang yang mendapat tugas membantu Ki Jagabaya. Mungkin kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah kewajiban. Tetapi kalian telah melanggar hubungan antara sesama. Kalian memperlakukan sesama kita dengan cara yang tidak wajar. Kalian seharusnya dapat membayangkan, bagaimana jika perlakuan yang demikian itu berlaku atas diri kalian. Seandainya pada suatu saat, kalianlah yang ditangkap tanpa bersalah. Kalian kemudian dipaksa untuk mengaku dan menjawab segala macam pertanyaan dengan jawaban yang sudah disediakan.
Siapa anak ini Ki Buyut? Orang yang bertubuh kecil itu pun bertanya. Lalu, telingaku menjadi panas mendengar kata-katanya. Jika Ki Jagabaya memperkenankan, aku akan memperlakukan anak ini dengan caraku, agar ia dapat menghormati sikap kami di sini. Tidak perlu, jawab Ki Jagabaya. Ia telah menghina kami, orang bertubuh kecil itu menegaskan, sudah menjadi kewajiban kami untuk bertindak atas mereka. Kalian memang orang-orang gila, geram Mahisa Pukat, kalian telah melakukan kewajiban kalian dengan salah. Kau sangka jika kalian dapat memaksa seseorang untuk mengatakan sebagaimana kau kehendaki, kau sudah melakukan kewajibanmu dengan baik? Apakah kau sangka dengan sewenang-wenang kalian akan dapat dianggap seorang pahlawan? Tetapi kami tidak dapat berbuat lain di sini, berkata Ki Jagabaya, daerah kami adalah daerah yang penuh dengan keadaan yang sangat gawat. Kami tentu tidak akan dapat berbuat lain kecuali kekerasan. Itu adalah satu sikap yang sangat dungu, potong Mahisa Pukat. Dengar, orang bertubuh kecil itu menyela, orang itu menyebut kami dungu. Kau yang paling dungu, Mahisa Pukat berteriak. Namun ternyata orang bertubuh kecil itu pun tidak lagi dapat mengendalikan kemarahannya. Tanpa minta izin lebih dahulu dari Ki Jagabaya, maka ia pun telah meloncat menyerang Mahisa Pukat. Namun yang terjadi adalah sangat mendebarkan jantung. Orang bertubuh kecil itulah yang kemudian terlempar dan jatuh terbanting di lantai gandok membentur tiang. Sekali ia masih menggeliat. Namun kemudian orang itu pun telah pingsan. Sudah aku katakan, siapa yang ingin mati, cobalah tangkap aku. Berkata Mahisa Pukat. Tidak seorang pun bergeser. Telah ada 4 orang yang pingsan di serambi gandok itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mencegah Mahisa Pukat. Orang-orang padukuhan itu memang memerlukan sedikit peringatan atas sikap mereka, meskipun Mahisa Murti mengerti bahwa mereka telah disudutkan oleh satu keadaan yang tidak menguntungkan. Dalam pada itu, Ki Jagabayalah yang kemudian melangkah maju sambil berkata, aku minta maaf. Itu tidak cukup, jawab Mahisa Pukat, tetapi kalian harus menyadari bahwa sikap kalian tidak benar. Kalian telah bertindak sewenang-wenang apapun alasannya. Jika keadaan padukuhan ini dan barangkali seluruh kabuyutan ini menjadi gawat, bukan satu alasan untuk menyakiti orang tanpa sebab. Bukan alasan untuk memeras keterangan seseorang yang tidak mengetahui persoalannya. Dan bukan pula alasan untuk dengan kekerasan memaksa orang memberikan jawaban atas pertanyaan kita sebagaimana kita kehendaki tanpa melihat kebenaran itu sendiri. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Kalian harus bersikap lebih bijaksana, justru dalam keadaan seperti ini, berkata Mahisa Pukat, tetapi, dengan demikian apakah kami tidak akan menjadi semakin sulit menghadapi orang-orang dari jurang growong itu, bertanya Ki Jagabaya. Kepada mereka kita akan bertindak tegas. Bukankah seorang tamu di padukuhanmu telah menunjukkan satu cara untuk melawan mereka, bertanya Mahisa Pukat, dengan tulup kalian akan dapat bertahan. Meskipun sebenarnya ada senjata lain yang tidak memerlukan racun. Busur dan panah, misalnya. Meskipun kalian pernah mencoba, tetapi ada baiknya kalian mencoba lagi. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti telah memasuki gandok itu dan melihat keadaan orang yang mengalami nasib yang malang. Lepaskan anak ini, berkata Mahisa Murti kepada Ki Jagabaya. Ki Jagabaya menjadi ragu-ragu. Namun Mahisa Pukat membentak, cepat. Atau kami harus mengambil sikap sebagaimana sikap kalian? Ki Jagabaya tidak dapat bersikap lain, kecuali memerintahkan orang-orangnya untuk melepaskan orang yang mengalami nasib buruk itu. Marilah Kisanak, ajak Mahisa Murti yang kemudian membimbing orang itu keluar, dan kemudian membawanya ke pendapa. Sementara itu Mahisa Pukat berkata, rawatlah kawan-kawanmu yang pingsan. Mereka belum benar-benar mati. Tetapi jika perlu, aku memang akan membunuh. Tidak ada yang menjawab ketika Mahisa Pukat pun menyusul Mahisa Murti ke pendapa, maka beberapa orang pun telah merawat kawan-kawan mereka yang pingsan. Anak itu luar biasa, desis seseorang, seolah-olah yang dilakukan itu tidak dapat kita tangkap dengan indera kita. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun ia berbisik, jika ternyata mereka adalah di antara orang-orang yang disebut hantu jurang growong itu, maka kita akan mengalami nasib yang sangat buruk. Aku kira mereka justru bukan dari antara mereka, berkata yang lain. Dari mana kau tahu, bertanya kawannya.
Orang itu memandang orang yang bertubuh tinggi besar, yang bersama dengan orang bertubuh tinggi kekurusan, yang ternyata adalah Ki Jagabaya. Orang bertubuh tinggi besar itu mengangguk sambil berkata, bukan. Mereka bukan orang-orang dari Jurang Growong. Mereka telah memaafkan kami di Padang Perdu meskipun kami sudah berbuat kasar. Mereka berpura-pura, desis seseorang. Tidak. Mereka benar-benar melepaskan kami berdua. Maksudku, aku dan Ki Jagabaya, jawab orang itu, Ki Jagabayalah yang minta kepada keduanya untuk singgah. Semula mereka sama sekali tidak ingin memasuki kabuyutan ini. Mereka ingin melanjutkan perjalanan, karena keduanya adalah perantau. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Meskipun demikian ada juga di antara mereka yang masih tetap mencurigai kedua orang anak muda itu. Sementara itu, di Pendapa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk berhadapan dengan orang yang sudah menjadi biru pengap karena sikap orang-orang kabuyutan itu. Jadi kau tidak tahu benar tentang hantu Jurang Growong? Bertanya Mahisa Murti. Tidak Kisanak, jawab orang itu dengan suara gemetar karena menahan sakit yang menyengat di seluruh tubuh, aku tidak tahu menahu. Baiklah. Aku percaya. Jika kau mengetahuinya, maka keadaan tubuhmu itu sama sekali tidak berarti dibanding dengan cacat jiwamu, karena kau sudah berkhianat. Tetapi jika kau benar-benar tidak tahu dan tidak berhubungan dengan hantu Jurang Growong, besarkan hatimu. Kau akan dilepaskan, berkata Mahisa Murti. Namun dalam pada itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang, tidak begitu caranya berbicara dengan seekor serigala anak-anak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpaling. Dilihatnya seorang yang mempunyai ciri yang agak berbeda dengan orang-orang kabuyutan itu. Orang itu mengenakan pakaian yang agak lebih baik, serta pengetrapannya yang lebih mapan. Sejenak kemudian orang itu sudah berdiri di tangga pendapa. Katanya pula, kau tidak perlu merubah sikap yang telah diambil oleh para bebahu kabuyutan ini. Aku juga tidak, karena kita orang lain di sini. Apalagi menurut pendapatku, sikap keras dan tegas dari para bebahu di sini sudah tepat sebagaimana seharusnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Mereka segera mengetahui, tentu orang itulah yang dimaksud dengan seorang tamu yang telah memberikan beberapa petunjuk tentang penggunaan sumpit sebagai senjata. Namun kedua anak muda itu tidak mengira bahwa sikap orang itu ternyata terlampau kasar menghadapi keadaan. Agaknya orang itu pula lah yang mendorong Ki Jagabaya dan para bebahu yang lain melakukan kekerasan yang berlebihan. Karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab, maka orang itu pun berkata, anak-anak muda. Serahkan orang itu kembali kepada Ki Jagabaya. Biarlah ia menyelesaikan tugasnya. Orang itu harus mengaku. Ia benar-benar salah satu dari sekian banyak orang yang diperalat oleh hantu Jurang Growong. Kisanak, berkata Mahisa Murti, marilah kita berbicara tentang orang ini. Mungkin kita akan dapat menyebut beberapa bukti tetapi juga beberapa keberatan. Katakan, bagaimana mungkin Kisanak dapat memastikan bahwa orang ini telah berhubungan dengan yang disebut hantu Jurang Growong itu? Ceritanya cukup panjang, anak muda, jawab orang itu, tetapi secara singkat dapat aku sebut, bahwa ia telah pergi ke tempat yang tidak diketahui. Ia datang dari arah yang mencurigakan. Ia datang dari hutan ilalang di sebelah Padang Perdu. Apakah dengan demikian sudah cukup alasan bagi kalian untuk menganggap bahwa orang ini bersalah? Bertanya Mahisa Pukat. Tentu Kisanak, jawab orang itu, jika tidak berhubungan dengan hantu Jurang Growong, ia tidak akan datang lewat hutan ilalang. Mahisa Pukat mendekati orang itu. Kemudian katanya, katakan, apa alasanmu, bahwa kau telah melalui hutan ilalang? Di sebelah hutan ilalang terdapat sebuah rawa yang tidak begitu besar. Aku mencari ikan di rawa itu, jawab orang itu. Apakah hal itu sudah kau katakan? Bertanya Mahisa Murti. Sudah Kisanak. Sebenarnya bukan aku sendirilah yang sering mencari ikan di rawa-rawa itu. Orang-orang padukuhanku yang lain telah melakukannya pula, berkata orang itu dengan gemetar. Kau bukan orang padukuhan ini? Bertanya Mahisa Pukat. Bukan. Aku orang padukuhan sebelah. Tetapi juga termasuk kabuyutan ini, jawab orang itu. Nah, Kisanak. Bukankah ia sudah mengatakan alasannya, bahwa orang ini mencari ikan di rawa-rawa di balik hutan ilalang itu, berkata Mahisa Pukat. Dan aku masih membawa sekepis ikan ketika aku ditangkap, orang itu menjelaskan. Mahisa Murti mengangguk-angguk.
Katanya, aku lebih percaya kepada orang ini. Aku tidak melihat kelicikan dan kecerdikan di sorot matanya. Ia orang sederhana dan jujur. Anak-anak, berkata orang asing itu kemudian, kau terlalu berani mengambil keputusan. Tetapi aku berpendirian lain. Orang itu tentu mempunyai hubungan dengan hantu jurang growong. Kaulah yang terlalu berani mengambil keputusan, jawab Mahisa Pukat. Ternyata kau bukan saja terlalu berani mengambil keputusan, geram orang itu, tetapi kau juga terlalu lancang di hadapanku. Kau harus sadar, bahwa sikapmu itu akan dapat mencelakaimu. Nanti dulu Kisanak, berkata Mahisa Murti, sebaiknya Kisanak duduk dengan baik, dan kita pun dapat berbicara dengan baik. Tidak ada gunanya anak-anak, jawab orang itu, aku hanya minta, serahkan kembali orang itu kepada Ki Jagabaya. Persoalan di antara kita akan selesai. Kau boleh pergi kemanapun yang kau inginkan. Sudah tentu, kalian tidak boleh mencuri lagi pering cendani yang khusus itu. Jika kalian menginginkan untuk membuat tulup sekedar untuk menangkap burung, maka kau dapat mengambil pering cendani yang lain, yang ruasnya cukup panjang untuk keperluan itu. Maaf Kisanak, jawab Mahisa Murti, persoalannya tidak akan berakhir sampai sekian. Aku tidak sekedar ingin pering cendani. Heh, siapakah yang memberitahukan kepadamu, bahwa aku telah mengambil pering cendani? Aku sudah mengetahuinya, jawab orang itu. Baiklah. Tetapi masalahnya bukan pering cendani. Bukan pula orang ini. Orang ini tentu hanya salah satu saja dari korban yang pernah mengalami nasib yang serupa. Menurut dugaanku, setiap orang yang kau curigai akan mengalami nasib seperti orang ini. Aku tidak tahu, apakah peristiwa semacam ini akan berakhir dengan kematian. Tetapi sebenarnya lah bahwa perbuatan kalian sama sekali tidak berarti. Kematian adalah peristiwa yang wajar di dalam keadaan yang gawat seperti ini. Jika orang yang berkhianat seperti orang itu tidak dibunuh, maka kabuyutan ini akan menjadi semakin parah. Persetan, geram Mahisa Pukat, jadi kalian telah pernah membunuh orang dalam persoalan seperti ini. Yang sangat memanaskan hati Mahisa Pukat adalah justru orang itu tertawa. Katanya, orang-orang semacam itu pantas untuk berlatih kemampuan didik dengan mempergunakan sumpit pering cendani yang beruas panjang itu. Gila, Mahisa Pukat tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun kemudian bangkit dan melangkah menuruni tangga pendapa sambil menggeram, apakah kabuyutan ini sudah kehilangan citra kemanusiaannya? Heh, apakah kalian tidak mempunyai paugeran yang dapat menjadi landasan untuk menjatuhkan hukuman? Kenapa kau menjadi bingung seperti itu? Orang itu masih tertawa. Kalian memang pantas untuk dilaporkan kepada Sang Aku. Sang Aku adalah orang yang bijaksana. Ia akan dapat mengambil keputusan yang paling pantas untuk menghukum kalian semuanya. Jika perlu, kabuyutan ini akan dapat dimusnahkan, geram Mahisa Murti. Orang itu mengerutkan keningnya. Ditatapnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti. Namun kemudian ia berkata, aku tidak yakin akan kata-katamu. Aku tidak akan menerima kalian menghadap. Kalian pantas untuk diusir dari halaman istana daripada didengar keterangannya. Bersambung ke bab 9.